Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 5 Pemali, Bapak Dahari, serta para pendidik SD Negeri 5 Pemali yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia darinya kita dapat berkumpul di ruang kelas 1 tercinta kita ini dalam rangka rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK Bangka Belitung tahun 2024. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat beliaulah kita dapat menikmati zaman yang lebih canggih pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini akan difasilitator oleh Bapak Aryadi SPD dalam menyampaikan rencana tindak lanjut atau RTL PKG PJOK Bangka Belitung tahun 2024. Untuk itu, sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengataskan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh fasilitator kita, yaitu Bapak Aryadi SPD. Bapak Aryadi, waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah UPTD SD Negeri 5 Pemali, dan yang kami hormati kawan-kawan rekan guru sejawat komunitas belajar sekolah UPTD SD Negeri 5 Pemali. Tidak lupa juga kita selalu panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana selalu senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan sehingga bisa hadir pada hari ini dalam rangka penyampaian kami sebagai rencana tindak lanjut untuk program kompetisi guru PJOK Bangka Belitung tahun 2024. Salam dan selawat tidak lupa selalu kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, izinkan kami, bukannya kami berdiri di sini bukan sengaja, bukan apa-apa, bukannya sok pintar ataupun sok api, kami pun belajar. Jadi kami belajar. Jadi RTL ini adalah sebagai hasil akhir gawe kami selama 3 bulan ini di PKG PJOK. Ya, selama 3 bulan, dan inilah akhir dari kami untuk pelaksanaan RTL. Habis ini akan kami bukti nyatakan bersama anak-anak didik kami nanti yang akan kami teruskan untuk ke Kemendikbudristek. Jadi PKG, mohon maaf intermezzo sebentar. Jadi PKG ini adalah salah satu program dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Pusat Nasional. Ada 2 PKG, yaitu dari bidang studi bahasa Inggris yang sudah pertama kali, dan PJOK yang difasilitasi sekarang yang mulai gelombang pertama yang kami dari Kabupaten Bangka ada sekitar 11 orang. Jadi PKG PJOK ini adalah bagaimana merubah paradigma para guru-guru olahraga baik di sekolah, bagaimana olahraga ini bukan semata-mata untuk disuruh untuk mengejar prestasi dalam suatu bidang. Jadi di sini memang benar dalam kurikulum Merdeka mengajarkan untuk kita supaya bidang studi ataupun guru mata pelajaran kebutuhan siswa terpenuhi. Nah, siswa macam mana yang penting siswa itu sesuai dengan kebutuhannya.
kita hanya memberikan materi, nanti siswa yang berkolaborasi dan berindividu dalam berkelompok untuk membuat sebuah rencana-rencana pembelajaran mereka sendiri. Jadi kita di sini diajarkan dituntut sebagai fasilitator. Jadi guru olahraga sekarang dijadikan sebagai fasilitator. Jadi apapun itu nanti siswa-siswa kita lah yang akan mengembangkan apapun yang ada di sebuah materi pembelajaran. Itu dari program yang kami ikuti selama ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Inilah rencana tindak lanjut kami. Ya, ini yang tadi PKG-PJOK, program Universitas dalam meningkatkan fungsi guru agar mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik dan mengedepankan kebutuhan peserta didik. Jadi yang dibutuhkan adalah peserta didik, bukan lagi sebagai sebuah mentor yang hanya nyuruh-nyuruh, hanya sebagai ceramah-ceramah. Jadi sekarang guru olahraga hanya dituntut hanya sedikit berbicara, murid yang bergerak. Jadi guru olahraga hanya memfasilitasi, misalnya bola, silakan bola ini mau diapain. Nah, itu sekarang kami bukan lagi menciptakan sebuah anak bisa juara 1, juara 2, juara 3. Itu sudah di blacklist oleh Kemendikbud. Itu ada tersendiri di bagian ekstrakurikuler dan perkembangan diri kalau untuk pembinaan. Jadi kalau di sekolah semata-mata untuk kebutuhan peserta didik sesuai dengan program yang telah kami dapatkan selama ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kawan-kawan semua rekan sejawat, kepala sekolah, salah satu tugas akhir dalam program PKG-PJOK yang menyusun rencana tindak lanjut kemarin berbasis proyek yang kami ambil adalah pembuatan bola kecil dari bahan getah karet. Kemarin rencananya dari bahan plastik. Setelah diskusi dengan teman sejawat Ibu Firda, sampai tidak ngambil getah karet. Saya pikir, beli getah karet. Selama ini kalau plastik kan udah biasa. Kita coba dengan getah karet. Jadi siswa-siswa nanti akan membuat sebuah bola kecil dibuat dari getah karet. Kalau selama ini, jadi memanfaatkan apa sumber daya yang ada di lingkungan desa kita. Mungkin nanti akan saya buat berkelompok. Jadi ini tema yang saya ambil, pembuatan bola kecil dari bahan getah karet. Baiklah, kita lanjut. Latar belakang dari tindak lanjut berbasis proyek ini, pembuatan bola kecil dari bahan getah karet, yaitu pembuatan bola kecil dari bahan getah karet merupakan sebuah rancangan program untuk mengajarkan peserta didik meningkatkan keterampilan kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam di sekitar untuk dijadikan alat prasarana aktivitas olahraga menyenangkan seperti gerak dasar, melempar dan menangkap bola. Kalau selama ini di bola kasti yang kita pakai, saya coba kita pakai getah karet sebagai alat untuk kita buat untuk proyek nanti. Jadi getah karet ini sebagai bola kecil yang akan kita pakai untuk melempar dan menangkap bola. Dan saya juga kemarin menyusun susun strategi pembelajarannya, yaitu melempar dan menangkap. Karena pola gerak dasar siswa adalah banyak melakukan gerak melempar dan menangkap. Baik, lanjut. Nah, tujuan program ini dari RTL ini tujuannya satu, mengedepankan kreativitas yang kami ambil tujuannya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik peserta didik. Yang ketiga, memperkenalkan sumber daya alam. Jadi ada 3 tujuan yang kami ambil, yaitu mengembangkan kreativitas. Jadi siswa nanti beraktivitas membuat bola karetnya, nanti di warnanya mereka sendiri bikin warna, mau model bolanya maukah bolanya bulat ataukah dibentuk-bentuk ada segi-segi ataupun bagaimana, itu terserah dari peserta didik nanti. Terus 2, meningkatkan keterampilan motorik. Jadi mereka bergerak mencari nanti sebuah bahannya, dan nanti ada bahan bola plastik sebagai wadah untuk membuat bolanya, ditambah dengan air. Nanti akan kita videokan, akan kita posting di YouTube, dan akan kita sebar di medsos sebagai hasil karya dari peserta didik di kelas 4 nanti. Untuk 3, memperkenalkan sumber daya alam. Jadi desa Sempan kita adalah penghasil karet, jadi saya ambil penghasil karet. Alhamdulillah kemarin ada masukan, jadi kita ambil getah karet. Kalau plastik sudah terlalu biasa,
kalau plastik, jadi sekarang kita pakai coba getah karet. Baik, lanjut Bapak Ibu. Capaian program tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, mengembangkan kreativitas yang munculkan ide kreatif dalam membuat bola kecil yang unik dan menarik. Capaian programnya terus meningkatkan keterampilan motorik. Proses pembuatan bola kecil, peserta didik bisa melatih motorik tangan dalam mengolah bahan dan bentuk bola. Terus untuk memperkenalkan sumber daya alam, peserta didik dapat mengetahui tentang pemanfaatan sumber daya alam sekitar yang dapat dikreasikan menjadi produk yang berguna. Jadi ini capaian programnya, mudah-mudahan tercapai. Nanti sini akan kita berkolaborasi dengan kawan-kawan, dengan rekan guru, berkolaborasi. Mungkin nanti saya akan melibatkan anak kelas 4. Jadi mohon bantuan dari rekan sejawat dari guru kelas ditambah dengan guru seni atau guru mulok sebagai tim penilai dari kreativitas dari peserta didik nanti, karena akan dilakukan penilaian. Dan dari bukti nyata ini nanti akan kita upload sama-sama di YouTube dan channel-channel medsos yang selagi ngetrend saat ini. Jadi akan kita video dari awal pembuatannya sampai dengan akhir menjadi sebuah bola. Nah, nanti itulah yang akan kita pakai untuk kegiatan melempar dan menangkap bola sebagai sarana prasarana di sekolah. Mungkin nanti ke depan akan kita cari lagi bahan-bahan yang bisa kita jadikan untuk sebagai untuk pembuatan proyek-proyek dalam olahraga. Ya, saya lanjut. Nah, ini langkah-langkah pelaksanaannya seperti yang sampaikan tadi, kumpulkan bahannya, persiapan, ada demonstrasi dan praktik pembuatan. Jadi praktek pembuatan, persiapannya mengumpulkan bahannya yang dibutuhkan seperti getah karet, bola plastik sebagai wadah dan pewarna. Demonstrasinya guru sebagai fasilitator memberikan petunjuk dan arahan cara membuat bola kecil dari getah karet. Terus praktek pembuatan, peserta didik dibagi per kelompok dalam membuat bola kecil dari getah karet dengan kreasi dan kreativitas masing-masing kelompok. Jadi seperti itu. Ini adalah langkah-langkah pelaksanaannya. Lanjut. Bahan getah karet, bahan-bahannya yaitu getah karet, bola plastik, warna dan air. Langkah-langkah yang pertama, cara pembuatan, campurkan getah karet dengan air dan warna. Yang kedua, siapkan bola plastik sebagai wadah untuk membuat bola. Terus yang ketiga, masukkan getah karet sudah dicampurkan ke dalam wadah bola plastik. 4, biarkan bola mengering dan memadat. Nah, inilah langkah-langkah pembuatannya. Nanti kita akan sama-sama memfasilitasi anak-anak kita. Mudah-mudahan proyek ini bisa berjalan. Nah, inilah untuk yang RTL ini hampir mirip dengan P5 ya. Tetapi RTL ini diperintahkan untuk dibuat di luar dari aktivitas sekolah. Kalau P5 dalam intrakurikuler, kalau RTL atau rencana tindak lanjut kami ini di kokurikuler, jadi di luar. Jadi kalau P5 intra, kalau kami di luar. Jadi berarti bukan dalam jam pelajaran olahraga yang kami ambil. Nanti mungkin ada jam-jam khusus atau sepulang sekolah atau jam berapa, nanti akan kami kumpulkan kembali anak didik, kumpul bersama-sama dalam satu ruangan, dan akan kita buat mulai dari pelaksanaan persiapan bahan-bahannya, dari mulai perancangan dan semuanya. Jadi ini kalau P5-nya di dalam, kalau kami di luar, mainnya di luar. Jadi banyak-banyak kegiatan di luar. Tapi kalau kita cermati, ini hampir mirip dengan P5. Ada lagi program lain, yaitu adalah SEM. SEM ini sejenis Sport Education Model yang akan kita buat kayak membuat sebuah lomba. Ada sebuah lomba-lomba, dari lomba segala macam. Nah, peserta didik itu yang menjadi juri, yang menjadi pemain, yang menjadi sebuah penilai, semua mereka yang melakukan. Itu adalah Sport Education Model. Tapi itu sudah terlalu agak sulit sekali karena kenapa? Karena ini anak kelas 1, kelas 2 mungkin masih butuh sebuah komando. Jadi anak didik mungkin sebuah komando, jadi butuh komando dalam sebuah kelas 1. Jadi kalau kita pakai SEM mungkin agak ribet. Kemarin sempat konsultasi fasilitator, mungkin agak ribet. Mungkin di kelas SMP bisa kita jadikan SEM. Nah, di SEM sini sesuai itulah yang berkreativitas.
Kita sekedar monitor mereka yang bermain, mereka yang melakukan jurinya, yang mereka nilai dari technical meeting, dari pendaftaran, penutupan sampai segala macam, pembagian hadiah di video segala macam. Nah, itu sport education model. Banyak sekali rencana-rencana strategi belajar. Ya, alhamdulillah dari PKG PJK ini banyak sekali materi-materi strategi pembelajaran yang kami telah dapatkan. Dan ini adalah langkah kami yang pertama. Mungkin habis ini ada 3 bulan sampai Desember nanti kami akan mulai mendestinasikan kepada guru-guru olahraga yang ada di Kabupaten Bangka yang mulai terjadwal. Sekarang dari 135 destinasi peserta sudah ada kurang lebih 100 peserta yang sudah masuk ke dalam link pendaftaran destinasi. Nah, itulah yang akan kami lakukan dari 11 orang akan mungkin mudah-mudahan insya Allah akhir Agustus atau awal September kami selesai. Nah, kami melanjutkan untuk destinasi kepada mereka dari hasil apa yang kami berikan. Jadi intinya PKG PJK ini memerintahkan kami atau memberikan supaya menyuruh merubah mindset dari sebuah komando menjadi kebutuhan peserta didik yang terutama, dan juga merubah paradigma dari sekolah yang selama ini guru-guru olahraga diperintahkan untuk dari menjadi sebuah juara. Di sini kebutuhan juaranya dikebelakangkan dulu, nanti di setelah pelajaran baru untuk menghasilkan pemain-pemain terbaik atau atlet itu di setelah jam-jam setelah olahraga. Seperti itu instruksi yang kemarin. Jadi karena bukan kita aja, di Jakarta maupun di pusat juga guru-guru dituntut untuk melakukan hal semacam ini. Jadi sekian banyak ribu se-Indonesia kemarin serentak 8 hari melakukan tatap muka. Dari tatap muka ini lanjut lagi ke tatap maya, daring, luring kami lakukan. Dan inilah yang terakhir rencana tindak lanjut. Jadi mohon bantuan dari kawan-kawan semua yang ada di keluarga besar UPT SD Negeri 5 Pemali. Mari sama-sama kita majukan, kedepankan kebutuhan peserta didik yang berpusat kepada peserta didik. Karena peserta didik memang kurikulum merdeka ini agak-agak gimana ya, siswa pernah kami tanyakan kepada Pak Menteri, Ibu Menteri kemarin, kenapa Bu setiap guru-guru itu penuh dengan administrasi semua ditanyakan semua. Mulai sekarang pokoknya dipantau hanya buka LMS atau buka PMM. Jadi PMM itu ketika buka rupanya kita sudah terbaca di sistem. Oh, guru ini membaca modul ini, guru ini membaca modul ini. Jadi mereka membuat sistem itu bukan hanya untuk sekedar. Rupanya dari situ kami mendapatkan PMM. Kenapa LMS untuk dilakukan? Supaya PMM itu bisa terpantau oleh guru-guru. Karena selama ini aku sama lakeku hanya nengok kata APG PMM lah tutup. Padahal di situ di PMM mendapatkan poin dari pusat. Ketika kita membaca suatu modul, maka di pusat akan terbaca juga. Oh, guru ini aktif melihat modul ini, maka akan mendapatkan poin di sana. Jadi makanya sistem sekarang ya menuntut kita untuk benar-benar membaca dengan teknologi. Seperti itu. Itu intermezzo sebentar. Mungkin dari kami seperti ini yang kami rancang. Nanti mohon dari kawan-kawan untuk memberikan masukan dan arahan, umpan balik kepada saya apa kira-kira yang perlu saya benahi dari rencana tindak lanjut ini, apa yang harus saya buat lagi sedemikian rupa supaya lebih bagus kembali, ataukah ada masukan lain. Silakan nanti selama beberapa menit kami berikan waktu pada guru-guru atau teman sejawat untuk memberikan umpan balik kepada saya terkait rencana tindak lanjut berbasis proyek bersama kelompok kerja bersama dengan Kombel UPT SD 5 Pemali. Nah, ini struktur programnya rekan sejawat yang tadi saya sampaikan. Durasi yang akan buat di akhir bulan Agustus. Jadi akhir Agustus ini akan kami segera proyekkan dan akan segera kami jadikan bukti nyata dalam program PKG PJK. Metodenya nanti ceramah, demonstrasi, praktek pembuatan bola, diskusi dan tanya jawab. Materi dan kolaborasi, 1 pengenalan ke getak karet, yang kedua teknik pembuatan bola, 3 eksplorasi desain bentuk, yang 4
adalah guru kelas 4 dan guru mulok. Jadi teman sejawat nanti guru kelas 4 yang kami ambil dan guru mulok yang sebagai tim penilai dalam pelaksanaan RTL ini. Lanjut, kapasitas kelas atau sekolah siswa, program ini akan dilaksanakan di kelas 4 dengan jumlah peserta didik 24 orang. Jadi 24 orang ini akan kami bagi menjadi berapa kelompok sehingga tidak memberatkan peserta didik. Jadi kita akan bagi per kelompok, mungkin satu kelompok nanti akan bikin 3 bola. Ruang kelas, dibutuhkan ruang kelas yang cukup luas untuk memungkinkan aktivitas proyek pembuatan bola. Terus bahan dan peralatan, masing-masing kelompok menyiapkan bahan-bahan dalam pembuatan bola kecil. Dan ini kapasitasnya yang harus kami buat ataupun aset-aset yang kami manfaatkan, yaitu aset siswa, aset ruang, dan aset politik. Nah, rencana evaluasi prakegiatan menilai pemahaman peserta didik tentang kata garis. Jadi kami akan memberikan pemahaman dulu dalam waktu dekat. Terus prosesnya mengamati dan mengevaluasi keterampilan peserta didik dalam proyek pembuatan bola kecil. Terus menilai hasil proyek peserta didik dalam kreativitas dan kualitas bola. Jadi setelah hasilnya ada, nanti kami akan aplikasikan untuk melempar dan menangkap bola. Nah, ini tantangan mungkin yang kami dapat, saya pikir kemungkinan tantangan yang akan hadapi. Yang pertama, bahan. Mungkin bahan getah karet ini harus kami pastikan dulu bagaimana, apakah saya juga lagi browsing, soalnya ada yang jual getah karet. Mungkin di dalam browsing nanti kalau ada yang jual mungkin saya siapkan untuk anak peserta didik. Tapi kalau memang ada getah karet di kebun, nanti mungkin kita coba yang di kebun atau pada petani yang ada di desa kita. Ataupun nanti kalau ada orang tuanya, mungkin nanti dari orang tua juga berpartisipasi untuk persiapan bahannya. Waktu, menyesuaikan waktu agar setiap kelompok memiliki waktu dalam menyelesaikan proyek. Terus yang kelompoknya, manajemen kelompok harus diatur agar peserta didik dapat terlibat dalam aktivitas proyek dalam pembuatan bola kecil dan terorganisir. Nah, ini kemungkinan tantangan ada 3 yang mungkin akan menjadi tantangan buat saya, akan saya pecahkan bersama-sama. Mungkin juga berdiskusi dengan kawan-kawan guru. Bagaimana nanti ketika ada pertanyaan siswa, nanti mohon dibantu untuk sama-sama kita memberikan memfasilitasi mereka. Ya, mungkin itu dari kami penyampaian tentang rencana tindak lanjut. Kami sebagai peserta PKG PJOK gelombang pertama Babel, mohon dukungan kawan-kawan, semoga program ini tetap terlaksana karena baru kali inilah PJOK mempunyai rumah ataupun wadah tempat untuk bernaung di kementerian. Karena selama ini PJOK sebagai anak tirik di mata pelajaran. Nah, di sini sudah ada wadah, di kementerian sudah ada payung ataupun rumahnya untuk kami menyampaikan aspirasi kami sebagai guru olahraga, bagaimana memajukan perkembangan yang ada di daerah maupun di kota untuk perkembangan PKG PJOK. Mungkin dari kami seperti sekian dulu, Bapak Ibu. Mungkin ada arahan atau masukan buat kami. Nanti kami minta pendapat dari kawan-kawan macam mana untuk kami tentang rencana tindak lanjut, umpan baliknya. Nah, ada 2 yang kami mengharapkan. Yang pertama, apa pendapat Bapak Ibu tentang rencana tindak lanjut yang berbasis proyek yang telah saya sampaikan. Terus yang kedua, tuliskan saran dan masukan. Jadi tolong nanti silakan, mohon minta waktunya sebentar ataupun langsung juga boleh, tanpa usah kita nulis. Kalau gimana menurut Bapak Ibu, apa yang ditulis di kertas, apa kita langsung sekalian diskusi biar mempercepat. Kalau kira-kira ada yang mau mengasih masukan, silakan memberikan masukan atau saran atau dari Bapak Kepala Sekolah. Sebelum kami akhiri, kita diskusi dulu. Mungkin ada saran atau masukan dari Bapak, dari Ibu buat saya bagaimana menyusun rencana tindak lanjut. Karena baru kali ini saya mengikuti program seperti ini, dan ini alhamdulillah merubah strategi dan mindset kami sebagai guru PJOK. Mungkin ada arahan dan masukan, silakan Bapak Ibu, kawan-kawan dari Bapak Kepala Sekolah, ada masukan dan saran buat rencana tindak lanjut yang telah kami buat. Kira-kira bagaimana tentang getah karetnya ataukah bolanya, atau terlalu rumit atau bagaimana, mohon memberikan saran.
Silakan Bapak dari Ibu Rat, mungkin dari guru senior Bu Sus. Ya, silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan juga bisa bersilaturahmi dengan semua guru, juga tadi pengawas yang sudah akan menghadapi masa pensiun. Beliau bersilaturahmi juga langsung pamit. Nah, dalam kesempatan ini RTL daripada PKG PJOK ini atau rencana tindak lanjut PKG guru PJOK ini tadi apa itu materinya pembuatan bola kecil dan bahan getah karet. Nah, kalau zaman dahulu, kami dulu sebagai perut bola itu balon. Jadi situasinya mau bola kecil atau mau bola besar. Kalau mau bola kecil ya balon itu balon kecil, di sebuah agak kecil. Kalau mau balon besar ya besar. Itu untuk permainan, misalnya kalau apa ini bola kecil tadi seperti kasti, permainan kasti. Terus kalau bola besar itu ya permainan bola kaki atau disebut sepak bola itu. Itu kalau zaman kami masih SD, karena untuk bola ini sulit kalau dulu, tidak ada. Jadi kreatifnya daripada anak-anak itulah. Ada yang separuh ini bahan-bahannya seperti daun-daun kering atau kertas dibuat bola, tapi itu tidak bertahan lama itu. Akhirnya mereka hancur. Tapi kalau dibuat dari getah karet tadi, perutnya tadi apa ini balon, itu kalau lebih tebal menggulungnya dinding daripada bola itu ya lebih lama tahannya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk apa bahan Pak Ariandi ini, mereka itu langsung bola dilapisi dengan getah karet atau gimana itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan masukan dan arahan. Jadi rencana tindak lanjut menggunakan getah karet ini, jadi bahan getah karet sebagai bolanya Pak. Nanti bola plastik, nanti getah karetnya kami masukin di dalam, jadi berbentuk bola. Bermuatan nanti plastik tinggal kami potong. Jadi bola, jadi karet itulah yang kami pegang. Seperti itu Pak. Jadi dia langsung menjadi bentuk bola, maksudnya getah karetnya. Jadi bulat. Jadi bola plastik dulu kan ada bola plastik mainan kecil itu Pak. Nanti kami bolongin. Nah di situ kami tuang getah karet bersama air. Nah ketika sudah menjadi bentuk bulat, baru minta anak didik untuk memberi warna. Mau diwarna merah kah, mau warna apa, silakan terserah mereka. Ataupun mau dibuat kasih segitiga oleh mereka, boleh. Tinggal kreativitas pasal tadi. Seperti itu mungkin Pak. Oke, ini Pak Ariandi, apakah mereka itu waktu dimain, mereka itu istilahnya mental atau meloncat? Kalau yang dari balon, mereka tetap mantul. Ya, kalau balon tetap mantul. Makanya kalau balon memang tetap mantul. Kalau bahan karet, nah ini akan menjadi sebuah bukti nyata kami. Apakah getah karet itu ketika dijadikan bola dia bisa mental di tanah ataukah tidak? Dan ini akan menjadi suatu tantangan lagi nanti ke depan akan disampaikan. Kalau memang dia mantul, berarti bahan dari getah karet juga berfungsi untuk jadikan bola. Karena saya lihat kalau kita pegang getah karet itu kan kenyal. Jadi mungkin ketika kita jadikan sebuah bentuk, mudah-mudahan dia bisa menjadi mental. Dan ini kan hanya untuk melempar menangkap nantinya, ataupun bisa dimain untuk permainan bola kasti seperti Bapak yang sampaikan tadi. Nah ini sebuah tantangan juga. Mudah-mudahan nanti setelah
dari hasil tindak lanjut ini atau bukti nyata ini, mudah-mudahan getah karet setelah dibuat menjadi bola bisa mental seperti itu. Kalau memang mental yang berarti alhamdulillah kita sebagai anak-anak yang peserta didik bisa membuat sebuah proyek dari bola yang dijadikan sebagai sarana pertolongan olahraga untuk kita semua. Nah, itu akan kita posting juga di YouTube nanti, Pak. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin ada tambahan? Ya, Ibu Rati silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Aryadi yang telah beri kesempatan. Mohon izin kepada kepala sekolah melanjutkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, sedikit masukan dari kami ya Pak Aryadi, supaya mental tadi yang disampaikan oleh Bapak. Bagaimana kalau bola karet itu sisa dari tali yang karet yang ditore, itu kan ada talinya Pak, sisanya tuh, sisa tali yang bisa itu kalau ditore kan ada talinya, itu bisa dibulatin, bisa jadi bola tuh Pak, mental. Kalau kita masih kecil dulu kan kalau sisa kita tarik karet, kalau kita tarik karet tuh kita bulat-bulat, ya, dibentuk ya bisa berbulat Pak. Nanti kalau dimainin langsung mental Pak, bisa dibentuk. Kalau saya ibaratnya lebih ininya, lebih praktisnya. Kalau dari kecil itu kan kita sering nih. Kalau ada kalau kebetulan dulu sekolah di SD 13 itu kan dekat ada kata karet kan, sekitar sudah ada kata karet. Nah, ada yang tai karet itu sisanya itu Pak, nanti dibuat kecil Pak, dikumpulin. Biar anak itu kan dari bulan itu bisa bisa berbentuk bola tuh Pak. Lama-kelamaan kalau besarnya mental ya. Itu Pak, itu masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, yang dikatakan Bapak Kepsek ini, kalau menurutku mendingan pakai bola, pakai balon. Jadi enak Pak Andi. Kalau Pak Andi pakai plastik itu agak kurang Pak. Mendingan pakai balon. Jadi dia bisa berbentuk. Kalau Bapak membolongan tadi susah. Mendingan pakai balon, lalu dibulati dengan karet. Dengan karet, kita karet. Nah, yang pertama itu getah karetnya diletakkan di daun. Nah, selesai di daun baru dibulatin sama balon. Nah, itu bisa menjadi, kalau yang dikatakan dibulat juga benar. Itu juga boleh, tapi kalau yang seperti Bapak tadi kemungkinan agak susah sih. Apalagi kali memasukkan ke dalam los agak lambat kayak menurut pembinaan kata Bapak Kepsek tadi macam dia segala Pak. Mendingan sih bagus sama macam dia. Enak. Pakai daun. Bola kaki balonnya agak besar. Benar Pak. Di kering di papan kita semakin tebal kita balon semakin tahan bola. Kalau yang bola kecil ya balonnya segini. Benar Pak. Mendingan kata Bapak. Nah dia kan. Ini yang perlu di YouTube enak deh. Pakai balon, lalu dibulatin dengan getah karet, jadi dia berbentuk. Agak susah. Susah dia keluar. Oke, terima kasih saran masukan yang kami butuhkan dari PKI Joka. Jadi dengan seperti ini kita berdiskusi Pak, bukan hanya semata-mata dari kami, dari rekan guru memberikan masukan sehingga munculnya sebuah suasana komunitas kita bersama bahwa saling bekerja sama, berkolaborasi dalam menyikapi rencana tindak lanjut kami ini. Ya alhamdulillah setelah seperti ini kan semuanya suasana dari komunitas kita pun berjalan. Jadi nanti ketika rencana tindak lanjut ini sudah berjalan, mungkin dari kawan-kawan guru atau teman sejawat bisa memberikan masukan kepada peserta didik. Mungkin ini akan kami share dulu kepada fasilitator. Nah, nanti bukti nyatanya kita di lapangan yang akan
bagaimana membuat bola tersebut. Mungkin nanti jadi sebuah proyek kita di sekolah, apalagi sekarang udah bisa tahu kan yang bisa dijual. Barang itu memang menghasilkan yang terbaik menjadi lahan UPTD SD Negeri 5 Pemali. Jadi dari rekan guru apa yang ada pemikiran nanti bantu kami, silakan mau pakai balon kah apa bagaimana nanti kita sama-sama. Yang penting rencana tindak lanjut kami ini diterima dari Bapak Kepala Sekolah, rekan guru. Saran dan masukan tadi sangat membantu kami sehingga suasana diskusi dalam komunitas belajar kita memang berjalan seperti itu. Mungkin itu ada tambahan lagi, mungkin nanti untuk bukti nyatanya sama-sama Bu, Bapak Kepala Sekolah. Ya. Ada tambahan. Kalau yang dikatakan kami tadi dari plastik diisi dengan karet sampainya ini membeku, mungkin itu bahan bakunya lebih banyak. Tapi kalau yang dari balon tadi mungkin nggak sampai seperti itu. Jadi lebih praktis. Kita misalnya kering di papan atau di karpet, setelah ini kita tutup. Berapa kali kita ini bisa kita pakai boleh. Tapi kalau proses seperti Kak Ariandi tadi, bahan bakunya itu banyak itu. Kita tanya. Karena ya sampai itu Pak. Ya. Oke, berarti terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini masukan buat kami, alhamdulillah. Berarti dari itu ketika dibuat ke dalam sebuah daun atau digulung mungkin bisa berbentuk Pak ya. Oke, siap. Kalau dari kan bulat. Siap. Iya. Jadi bentuk bolanya bagaimanapun ketika digulung di daun bentuknya seperti daun apa siap. Berarti alhamdulillah masukannya Pak, ini suatu kebanggaan buat saya sehingga memang rencana tindak lanjut ini mungkin bisa diterima untuk sekolah kita Pak. Mohon izin. Iya, terima kasih Pak. Berarti rencana tindak lanjut ini akan segera saya sosialisasikan kepada anak kelas 4. Sama-sama kita berkolaborasi ketika bukti nyata ataupun proyeknya nanti siswa kelas 4 nanti akan membuat bola ini apakah yang sesuai dengan Bapak nanti mungkin lebih efektif akan kita lakukan. Mungkin ini baru kelas 4, nanti di kelas 5, kelas 6 juga nanti mungkin akan kita buatkan proyek juga. Mungkin berbeda-beda lagi. Jadi kita tidak perlu lagi bahan baku beli bola terus. Bola kasti setiap mana udah beli ya. Kita pakai bahan baku yang ada seperti itu. Nanti langsung kita buat bola besarnya buat anak kelas 5, 6 untuk membuat bola besar dan kita karet juga boleh. Seperti itu Pak ya. Oke, mungkin itu, mungkin tidak ada tambahan lagi. Cukup dari kami, dari kawan-kawan cukup ya. Ada tambahan lagi? Kalau tidak tambahan, mungkin nanti di luar dari sini silakan memberikan saran dan masukan lagi pada saya. Boleh kita berdiskusi sehingga proyek ini benar-benar menghasilkan untuk peserta didik untuk kita di UPTD SD Negeri 5 Pemali. Jadi saya sebagai fasilitator apapun peserta PKG PJOK Babel tahun 2024 masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam rencana tindak lanjut ini. Semoga nanti proyek yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk peserta didik kita. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Bapak Ibu, berikut pemaparan dari fasilitator kita yaitu Bapak Ariandi, dan juga tadi ada beberapa masukan dari Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas masukan dan saran dari Bapak Ibu Guru. Semoga masukan dan saran yang Bapak Ibu Guru berikan dapat bermanfaat untuk fasilitator dalam memperbaiki RTL-nya. Baiklah Bapak Ibu Guru, kegiatan kita pada pagi hari ini selesai dan sebelum menutup acara kegiatan kita ada baiknya kita melafazkan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.